Halo guys, kita ketemu lagi di my channel. Kali ini kita akan membahas tentang catur. Olahraga ini yang mengandalkan otak ini. Kali ini kita akan membahas tentang papan catur guys. Bagi kalian yang belum pernah melihat papan catur dan belum tahu bagaimana caranya, kita akan melihat. Ya, saya punya papan catur manual tanpa ya lumayan lah ukurannya besar. Papan catur ini terbuat dari kayu, bagian atasnya dari triplek, dan kemudian ada yang berwarna kuning dengan yang berwarna hitam. Nah, ini pasukan hitam dengan pasukan kuning. Nanti kita akan jelaskan satu persatu nama-nama dari komponen catur itu sendiri. Oke. Ya, kita akan keluarkan terlebih dahulu. Oh ya, catur itu ditemukan oleh bangsa Eropa. Catur dalam bahasa Inggrisnya adalah chess. Ya. Dulu permainan catur tidak seperti ini. Namun ketika tahun 1950-an terbentuklah organisasi catur, sehingga untuk mewadahi semua para pemain catur. Kemudian catur juga sudah sekarang ada perlombaannya tingkat internasional, sampai ada yang mencapai grandmaster catur. Oke, kita akan jelaskan ini papan catur. Papan catur itu terdiri ada dua warna tiap kotaknya, ada yang hitam dengan yang putih. Ya, biasanya disusun secara silang. Ada yang hitam, ada yang putih. Ya, seperti ini: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Tiap kotak akan berbeda warna. Berarti kalau 8 kali 8 berarti ada 16. 8 kali 7 berarti 56 kotak. Ya. Dalam olahraga catur banyak sekali istilah yang ada, misalkan skakmat, kemudian skakster, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian untuk pasukan dari catur itu sendiri ada terdiri dari bagian. Yang pertama yaitu ada yang namanya pion atau bidak. Pion ini jumlahnya ada 8. Setiap pasukan, baik itu yang berwarna hitam ataupun yang kuning, itu jumlahnya ada 8. Bidak ini kalau diartikan seperti prajurit. Ya, jumlahnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, dan menempati di bagian paling depan, di bagian baris kedua. Kemudian setelah itu ada king atau raja. Biasanya raja akan menempati, kalau rajanya yang berwarna hitam, dia akan menempati kotak yang berwarna putih dan tidak menempati kotak yang berwarna hitam lagi. Kemudian ada kuda. Kuda ada 2. Ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan, dan posisinya itu 2 kotak dari tepi, baik itu tepi kanan ataupun tepi kiri. Kemudian ada benteng. Benteng posisinya di paling ujung, di belakang, ujung kiri dan ujung kanan. Ya, setelah itu ada yang namanya gajah atau ya seperti itulah. Yang satunya ada patih.
patih menempati di bagian di sebelah raja. Ya, kita akan menyusun pion ini di sebelah musuhnya. Ya, seperti biasa, pion akan menempati paling depan. Ya, seperti ini. Ya, kemudian ini raja, ya ini patih. Dan raja selalu menempati, kalau rajanya kuning berarti dia menempati di kotak hitam. Kemudian dua kuda di paling ujung. Ya, kemudian ada benteng ditempatkan di paling pojok. Seperti ini guys. Kemudian terakhir ini gajah atau luncur. Nah, kira-kira seperti ini posisinya. Adapun peraturan dari catur itu sendiri, untuk bagian pion atau bidak itu akan bergerak maju ke depan lurus, dan pion itu selalu bergerak maju dan tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Seperti ini. Iya. Pion itu selalu bergerak ke depan dan tidak bisa bergerak mundur. Kemudian kalau kuda akan bergerak seperti huruf L. Dia akan bergerak dua kotak lurus, kemudian belok ke kanan satu kotak. Jadi dia bergerak 3 langkah. 1, 2, 3. Bergerak seperti huruf L, ke depan 3 kotak, ke kanan 3 kotak, ke kiri. Dia juga bisa bergerak ke belakang 3 kotak juga. Seperti ini. Kemudian ya, pion selalu bergerak ke depan, dia tidak bisa bergerak ke kiri atau ke kanan atau ke belakang. Adapun kalau luncur, nah ini luncur, dia bergerak mengikuti kotak yang diagonal seperti ini. Dia akan bergerak sepanjang papan kotak catur, tapi bergeraknya diagonal ke depan, ke kanan atau ke kiri. Seperti ini. Nah, kalau benteng dia bisa bergerak ke depan, ke belakang, ke samping. Nah, dia tidak bisa bergerak diagonal. Dia hanya bisa ke depan, ke kanan, ke kiri atau ke belakang. Nah, tapi dia bergerak satu kali. Bisa satu kali atau bisa sepanjang papan kotak. Nah, ada kemudian yang punya pengaruh besar yaitu ini dia patih. Patih bisa bergerak ke segala arah. Dia bisa diagonal, dia bisa bergerak ke depan, dia bisa bergerak ke samping kanan, ke samping kiri. Nah, adapun raja ini bagian yang terlemah. Dia tidak bisa bergerak cepat seperti patih. Dia hanya bisa bergerak satu langkah ke depan, ke kiri, ke kanan. Oleh karena itu, raja itu adalah bagian yang penting yang harus dilindungi oleh patih, oleh benteng, dan oleh kuda yang lainnya. Oke, sekian dulu. Silakan yang mau subscribe, like, komen di video ini supaya kalian dapat video terbaru dari aku. Oke, makasih.